dengan semua drama ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya, tapi selalu mengupayakan seorang ibu. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama teman lama saya, teman seperjuangan di dalam proyek spektakuler Asian Games 2018, Ibu Palupi Chandra. Apa kabar Ibu Palupi? Senang bisa hadir di podcast SAI Indonesia. Kita sebelumnya udah lama ya ingin mengundang Bu Palupi, tetapi dengan kesibukannya Ibu, kita baru bisa sekarang mengundang Ibu di acara podcast SAI Indonesia. Terima kasih Pak. Ibu boleh sedikit cerita mengenai kesibukan sekarang, sedang ada kegiatan apa aja Bu? Baik ya, proses dan juga progres ya dalam kita setiap individu itu terus bertumbuh ya. Jadi kita dulu berprofesi apa, sekarang kita berprofesi apa. Jadi kita tidak pernah tahu kita berada di mana dan kemudian menghandle apa. Jadi terima kasih, banyak ilmu, banyak kesempatan dulu kita berjuang bersama ya Pak ya. Penuh drama dan keseruan, tapi itu membangun dan juga membuat karakter saya untuk berani selalu mengambil resiko. Dari situ kemudian saya banyak berkecimpung tidak hanya dulu di beauty, kemudian services, kemudian kesehatan. Jadi saya sempat beberapa waktu berkolaborasi dengan Veronica Tan. Kita membangun Love Care Indonesia, aplikasi yang untuk memudahkan banyak keluarga-keluarga di Indonesia untuk mendapatkan layanan, apakah itu caregiver, apakah itu babysitter maupun nurse. Jadi seperti halnya aplikasi pada umumnya, hanya sekali download kemudian memasukkan kebutuhannya apa, maka akan segera datang, apakah itu nurse, apakah itu caregiver, apakah itu babysitter. Dan juga diminta menjadi pembicara serta konsultan di beberapa instansi pemerintahan. Jadi ya itu aktivitasnya sih Pak. Cukup sibuk ya Bu ya, berarti ya. Dan yang banyak menyita ya memang tadi yang kegemaran ngurusin husky di rumah Pak. Tadinya mau saya bawa ke sini Pak. Ya. Oke. Nah Ibu ini memiliki peran ganda ya sebagai seorang profesional, sebagai seorang pekerja, dan juga harus membesarkan anak nih. Di mana Ibu single mom ya dalam membesarkan anak. Nah itu gimana tuh membagi waktunya, atau mungkin ada kendala-kendala atau apa itu, bisa sharing sedikit? Ya. Ya memang tiap ibu ya, tiap pekerja itu pasti akan ada dilema di dalam mereka mengatur waktu untuk secara profesional, dan juga bagaimana caranya dia mengatur perhatiannya kepada buah hatinya dan juga keluarganya. Dan karena saya single mom dan itu juga punya anak yang terus beranjak remaja kemudian menjadi dewasa, itu cukup struggle ya, dimana perubahan zaman ya, anak sekarang beda banget dengan dulu kan, sehingga cara kita mendidik, cara kita berkomunikasi, cara kita berkompromi dengan dia itu juga tidak semudah yang saya bayangkan juga. Tapi bagaimana kita based on priority dan memberi pemahaman kepada keluarga dan terutama anak untuk tahu bagaimana tanggung jawab kita secara profesional di dunia pekerjaan, dan bagaimana kita bisa quality time dan juga bisa punya keseruan sendiri untuk terus bonding dan juga ada chemistry yang kuat gitu Pak. Jadi jangan sampai kita kehilangan
remaja kita dalam artian kita nggak tahu lagi dia kegiatannya apa, ngapain, berteman sama siapa, aktivitasnya apa. Jangan sampai seperti itu, karena komunikasi yang terus kita bangun untuk mulai dari hal kecil, sambil makan bareng, sambil ngomongin topik film kah, apa musik kah, apa itu, terus kita tetap tahu anak ini di track, dipantau terus ya. Jadi tanpa dia merasa diawasin sama nyokapnya, tanpa dia merasa kok pengen tahu terus sih apa yang gue lakuin gitu, tapi dengan sendirinya ngalir natural bahwa kita tahu apa saja tentang kegiatannya, minatnya, passionnya, temennya siapa aja. Jadi itu salah satu tipsnya sih, saya membuat komunikasi dengan anak itu nggak pernah putusnya di situ. Jadi secara otomatis dia sendiri juga kemudian terbiasa ketika dia nyampe ke suatu tempat, dia tiba-tiba udah ngabarin sendiri aja, udah nyampe lobby nih mah, atau udah nyampe apa gitu, dia udah otomatis tanpa saya tanya sampai di mana, masih lama nggak dan sebagainya, itu dia udah otomatis. Itu melegakan kita sebagai orang tua ya gitu, apalagi kemudian dia merantau jauh gitu Pak, jadi ya cukup deg-degan juga, karena kan kita sebagai single mom dengan semua keterbatasan yang ada, nggak bisa tiap hari jumpa langsung. Ya sekarang dimudahkan dengan teknologi ya, bisa Zoom, bisa video call dan sebagainya. Tapi kan face to face dan juga tahu. Cuman seorang ibu tuh mungkin dibekali intuisi ya. Jadi kalau ketika kita nelpon atau ketika kita ngomong terus nada suara anak kita berubah, itu kita tahu itu sama dengan ada apa ini. Sometimes saya langsung bisa membaca gitu, terus anak saya kaget, kok mama tahu ya? Jadi supaya itu juga terasah kepekaan kita berdua untuk bagaimana kita bisa saling mensupport meskipun kita berjauhan kota ataupun negara. Ya. Jadinya tidak hanya sebagai ibu dan anak ya, kalau saya lihat di sini ya, peran ibu ini juga bisa menjadi sebagai sahabat, sebagai teman ya, dimana anak-anak sekarang kan tetap perlu curhat ya, perlu curhat, perlu masih manja-manja sama ibunya. Ya, kalau mungkin di generasi kita, generasi yang sudah itulah ya istilahnya generasi X, itu mungkin komunikasinya ya dulu belum ada video call atau Zoom atau apa ya, masih ya mungkin paling jauh telepon. Nah sekarang ada nggak kendalanya nih dengan generasi yang Z atau milenial ya katanya ya, milenial ini ada nggak sih kendala komunikasinya? Cukup banyak ya Pak. Jadi kalau analoginya gini Pak, kalau di zaman kita contoh ya, kita pengen bangun lebih siang karena libur misalnya, kita tiduran karena hari libur, jadi pengennya bangun lebih siang. Tapi dengar suara sendal atau langkah ibu kita mendekat kamar kita aja, kita langsung bergegas bangun, duduk, melipat selimut, beresin spray. Itu kayak segen nyokap mendekat gitu. Entah kenapa terbentuk seperti itu ya, tapi itu yang saya alami. Anak sekarang ketika dia pengen libur dan pengen bangun siang, kita udah tepok, kita udah teriakin bangun, kagak bangun Pak. Ya, bahasa gitu. Setelah kita bangun itu matahari udah tinggi gitu. Jawabannya kadang tuh saya juga antara kesel sama ketawa, karena jawabannya itu kadang, ya kan matahari tinggi biarin aja, aku kan nggak fotosintesis mah, yang fotosintesis kan tanaman. Jadi ya kelucuan itu yang sedikit mengulik saya untuk bagaimana bersikap untuk memposisikannya, karena komunikasi cara dia, kita habis makan langsung otomatis cuci piring, dia agak jeda karena tangannya selalu ada gadget. Ya, dia akan nyuci, dia akan nyuci piringnya, tapi nanti sedangkan kita suka nggak sabar untuk segera, karena dulu nggak pernah ada jeda seperti itu. Nah anak kita tuh scroll sebuah tayangan dan sebagainya itu kan singkat ya Pak, cepat gitu ya, dan mata semuanya tervisualkan semua paparan informasi itu dengan sangat cepat.
Tapi ketika dia harus melakukan suatu pekerjaan yang menggunakan semua organ tubuhnya ibaratnya, itu agak sedikit ada jeda menurut saya. Itu bedanya ya generasi betul dulu dan sekarang ya. Ya, kesigapannya itu agak sedikit berbeda. Jadi kita yang harus tarik ulur untuk memastikan dia tetap melakukan tugasnya, meskipun dia juga tidak merasa terganggu atau menjadi istilahnya kok apa-apa nggak boleh, kok ini dan sebagainya. Karena kan kita punya aturan jam berapa boleh explore dia punya game ataupun gadget, nanti harus balik ke urusan sekolah dan sebagainya, sampai dengan memposisikan dia pada saat sudah dewasa, ya itu sudah tanggung jawabnya dia gitu loh. Tapi itu melatih dia untuk taruh sepatu pada tempatnya, kaos kaki kotor pada tempatnya, matiin lampu kamar mandi, itu kemudian terlatih dengan sendirinya ketika kompromi itu terbentuk antara jeda waktu dengan kontrol dan monitor kita. Jadi kalau kita zaman dulu mungkin kita lebih cepat nyuci piring atau nyapu, lebih apa ya istilahnya, lebih karena nggak ada lagi yang lain. Cepet gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak ke distract yang lain. Kalau sekarang mungkin kalau kita scroll handphone atau apa lebih lama ya. Itu anak muda lebih cepat istilahnya browsing atau mungkin scroll atau mungkin pesen online gitu ya, lebih cepat ya. Kalau kita lebih cepat di bidang lain istilahnya. Iya, betul. Jadi yang muda lebih cepat. Kalau kita kan hafal di luar kepala, apakah itu lokasi tempat di mana atau kemudian arti dari sebuah maksud makna itu di masyarakat luas itu kita hafal di luar kepala. Tapi kalau mereka ditanyain, bentar mah. Jadi bukan di kepalanya dia balik ke gadget dulu, ngecek dulu. Maka saya suka kalau pas mati lampu, kalau pas nggak bisa ngecas dan shutdown semuanya, kan harus punya critical thinking yang bagus, punya bagaimana cara dia memutuskan sesuatu, mana yang priority. Nah itu yang kemudian saya juga melatih diri saya untuk terus membantu dia untuk tadi doing priority thing, dan juga ini supaya dan juga taktikal dia Pak, karena kalau enggak nanti apa dia ngandalin gadget yang mungkin ya bisa aja ya tadi bisa mati lampu, mungkin juga ketinggalan, nggak ada kuota, nggak ada wifi gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau kita kan nomor telepon rumah hafal, terus nomor telepon keluarga kita pasti hafal gitu. Kadang mereka nggak hafal nomor telepon, nomor KTP aja kita hafal Pak, ya kan? Karena ya itu udah kelatih dengan sendirinya ya. Anak sekarang bingung ditanyain itu, jadi kan ada di sini. Ya. Nah kalau misalnya Ibu Palupi kan juga anak sudah lulus nih ya, saya dengar juga. Nah itu gimana nih perasaan bangganya tuh, gimana sebagai seorang ibu bisa menyekolahkan anak sampai selesai dan lulusannya juga lulusan luar ya Bu ya. Gimana Ibu kebanggaan Ibu? Iya, ya puji Tuhan Pak, dengan semua drama ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Tapi selalu mengupayakan seorang ibu dimanapun saja, saya percaya single mom di luar sana pasti akan selalu mengupayakan yang terbaik buat anaknya. Jadi anaknya punya mimpi apa, anaknya punya passion apa, itu akan diupayakan semaksimal mungkin. Demikian juga kami berdua berkompromi tentang apa yang bisa dan apa yang belum bisa, dan apa yang harus menjadi tanggung jawabnya dia, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kami saling memahami di situ, mendorong dan juga memastikan dia selalu ada dalam jalur yang tepat, benar. Jadi kemudian dia belajar sehingga sampai ke UK, kemudian mendapatkan berbagai macam tantangan di sana, dan tidak hanya tantangan dari cuaca, tapi juga tantangan teman dari berbagai macam bangsa, budaya, cara bergaul di sana dan sebagainya. Itu yang terus saya ingatkan untuk
tetap menjadi dia dan juga anak Indonesia yang benar-benar ketimurannya tidak akan menjadi kuno, tidak akan menjadi ketinggalan, tapi itu menjadi sebuah keunikan yang dia miliki gitu. Kemudian melalui sekian banyak proses pembelajaran dan kemudian dia sudah graduation dan sudah kembali ya dari UK dan ya kok ditanya bangganya luar biasa sih Pak, nggak bisa dirangkai dengan kata-kata ya. Meskipun ketika graduation pun saya nggak bisa ke sana dengan kondisi saya waktu itu, kemudian ya dia sempat melo karena hampir semua student dihadiri orang tuanya ya, hanya satu-satunya ya dia, tapi profesornya juga memberikan support yang luar biasa dan juga kawan-kawannya di sana sangat suportif, keluarga-keluarga yang datang juga saling mendukung, jadi ya senang ya, jadi punya banyak keluarga tambah dan networking juga gitu. Jadi ya untuk menuju ke sana itu tidak dengan jentikan jari kemudian terwujud, itu proses di mana membangun skill dan tanggung jawab seorang anak untuk jauh dari orang tua itu tidak mudah, apalagi anak perempuan ya Pak ya. Kita betul-betul harus memastikan itu karena kan saya dulu ingat ketika almarhum ibu saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana caranya mendidik, karena kan kita nggak ada sekolah jadi ibu. Ya mungkin almarhum ibu saya itu sudah jauh lebih dulu dini melihat one day saya single mom nih kayaknya, jadi beliau membekali saya banyak hal dan betul kalau ekstra sabarnya kita tuh untuk jadi peran ganda ya, seorang ibu, figur ayah dan juga sebagai profesional di tempat kerja gitu. Jadi kadang kan gemes ya atau kesel atau kita lelah dan sebagainya, tapi kita yang harus memanage kita punya emosi, memanage kita punya energi dan sebagainya, itu yang saya pelajari dari almarhum ibu saya. Karena kan kalau di parenting kan kadang kita nggak sadar ya kalau anak cengeng itu dimarahin kan, suruh diem dan sebagainya, karena sebenarnya anak cengeng itu kan karena dia tuh karena belum bisa mengelola emosinya. Sedangkan anak cengeng itu sebenarnya punya tingkat empati tinggi Pak. Nah, beda lagi dengan anak yang peragu ya. Kalau anak yang peragu itu dia justru banyak pertimbangan, tapi karena dia belum bisa cara atau belum tahu caranya mengambil keputusan, maka itu yang harus kita ajarkan, dan juga problem solving seperti apa. Kalau anak pembangkang itu justru anak yang punya keberanian untuk mengemukakan pendapat. Jadi ibu saya bilang jangan tegur anakmu ketika dia ceplos-ceplos ngomong gitu. Itu bukan tapi itu harus diajari skill untuk bagaimana dia harus berkomunikasi, ngerem yang menada halus, intonasi dan tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Seperti itu, jangan langsung dimarahin. Nah kalau anak yang susah dibilangin, ngeyel dan sebagainya, itu malah justru itu anak punya daya keteguhan pendirian yang kemudian dia belum bisa tahu caranya negosiasi. Maka itu yang diajar. Jadi semua anak itu istimewa. Beda-beda karakter, beda-beda treatment juga. Saya diingetin sama ibu saya, semua anak itu istimewa, tapi jangan hilangkan bibit unggulnya, tapi bangun skillnya. Nah dari situ saya kemudian saya perhatikan anak saya ini lebih kemana, karena dia serius banget kan Pak, ngomong terus. Kadang kita lagi ngomong sama orang, dia ngomong terus. Iya, dari situ saya juga mencoba belajar. Kan kadang kan kalau kita di Jawa nggak sopan ya, kita lagi ngomong sama orang, dianya bawa terus kan. Tapi itu terasah, saya juga arahkan energinya dia dalam bicara, tertata dia dalam berkomunikasi, dan kemudian membangun sekarang sampai dengan passionnya dia di komunikasi. Dia juga international communication dan hingga menggeluti profesinya sekarang di salah satu FMCG internasional juga di komunikasi. Itu berawal dari kita memperhatikan
kebawelannya, kecergisannya si anak itu. Jadi sifatnya bisa dibawa ke dunia kerja ya? Iya, kita asah di situ Pak. Jadi Ya. kita jangan memotong itu tadi, kalau dia suka mencoret-coret tembok atau apa, kita marahin atau apa. Kita justru mencoba ini dia punya bakat apa yang harus diasah dari si anak ini, apa skillnya yang harus dioles gitu. Jadi itu yang saya lakukan karena nasihat almarhum ibu saya itu, kemudian saya menyelami sifat-sifat anak saya pelan-pelan, dan ternyata oh dia di sini, dan saya kembangkan, saya dorong dia di situ, dan ya sekarang apa yang dia kerjakan sesuai passionnya dia, menyalurkan energinya dia untuk ngomong itu Pak. Gitu. Jadi seorang ibu, anaknya sudah juga lulus dari lulusan luar negeri dan sekarang juga sudah diterima di salah satu perusahaan terbesar yang multinasional di Indonesia. Itu luar biasa sekali perjuangan Bu Palupi, melihat ya semua ya keadaan single mom, terus anaknya juga anak satu juga harus istilahnya merantau, ingin menyelesaikan mimpinya lah untuk berkarya atau berpendidikan lebih tinggi lagi, sehingga dia meninggalkan Bu Palupi setahun ya, berarti ya setahun atau hampir 2 tahun. Karena double degree ya. Double Jadi degree, di sini dan juga di UK. Ya, sungguh luar biasa Bu perjuangannya. Nah, Ibu, satu pertanyaan lagi. Bu Palupi kan mempunyai pengalaman di sustainability ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, kita di PTSI Indonesia sebagai perusahaan distribusi atau logistik, itu gimana Bu bisa menerapkan konsep sustainability-nya itu? Baik. Ya, kalau di logistik dan distribusi tentu memang rangkaian proses mendelivery produk itu sampai ke konsumen itu kan panjang ya Pak, dan ada waktu, ada lead time yang cukup harus diperhitungkan, kemudian jumlah orang juga, dan energi. Jadi memang kalau kita bicara sustainability itu mulai dari pusatnya dulu ya, internal dulu. Jadi bagaimana dari sekian rangkaian tahapan pekerjaan itu bisa dioptimalkan untuk bisa ramah lingkungannya, bisa kita mengurangi energi yang kita pergunakan, kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan waktu dari tim kita untuk melakukan banyak aktivitas itu, supaya kita bisa memberikan dampak manfaat yang lebih. Contohnya misalnya kayak kadang kan kita tidak sadar ya, kita berada dalam satu lantai yang sama, semuanya nyala, semuanya padahal mungkin tidak lampu ya, padahal tidak semuanya berada di tempat, kemudian yang ada jadwal keliling, ada apa dan sebagainya. Jadi kesadaran setiap pribadi itu ditumbuhkan untuk yang dia lakukan itu udah termasuk berkontribusi terhadap hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ketika dia bolak-balik nyalain AC itu juga energi kepake. Kalau dia bolak-balik kalau di beberapa tempat kan malah diberikan istilahnya opsi itu, kalau ada lift ada tangga, ya kan. Jadi bagaimana kita supaya biar hemat energi gitu. Ya, tidak hanya berhemat energi tapi kita juga lebih sehat, otot-otot kita terbangun untuk apalagi yang seusia kita ini kan cukup harus banyak melatih kaki malahan justru gitu dan sebagainya. Itu menjadi salah satu poin, hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh company untuk mensehatkan employee sekaligus memberikan dampak positif buat mereka juga. Untuk apa yang mereka lakukan selalu langsung ini saya ngotorin ya, ini saya bikin tambah berat kerjaannya office boy ya nanti ya, ini
ini bisa recycle ya, oh kalau ini bisa. Jadi itu terus yang ditumbuhkan sehingga setiap orang tuh punya kesadaran yang sama. Program-program kecil yang bisa dilakukan untuk bisa berdampak besar, tapi kalau itu tidak rutin atau hanya satu hilang lagi berapa, nah itu nggak akan kebentuk. Tapi kalau programnya tadi rutin berkelanjutan, impact dan efeknya akan kita rasakan. Jadi kalau di lingkungan rumah kami itu kita setiap rumah aja sudah ada jadwalnya di hari-hari tertentu kita bisa mengumpulkan semua botol minuman bekas, botol kemasan kita itu nanti bisa tukar bibit kedondong, bisa ditukar bibit seledri, sudah dalam polybag gitu. Jadi Pak RT kita pun sudah melakukan sustainability program untuk lingkungannya. Kami sepakat di komunitas kita gitu. Jadi hal kecil itu kita bangun sehingga terbiasa lama-lama. Jadi anak kecil habis minum apa gitu langsung, oh nanti mau tuker bibit kedondong. Ini ya, jadi buat pohon tanaman mawar gitu dan taruh jadi mereka udah jadi terbiasa gitu. ya. Itu hal kecil yang mereka lakukan. Terus kayak misalnya ada ART yang kemudian membuang bekas kecap atau apa nih, jangan dibuang, nanti tuker ini. Jadi saling mengingatkan. Terus kemudian mereka sendiri bilang, oh iya ya, itu bisa jadi sesuatu, bisa mengurangi sesuatu, dan kita membersihkannya dulu. Jadi tidak belepotan bekas saus atau apa terus kita kumpulkan, enggak. Kitanya menghargai orang, kita bersihin dulu itu botol-botol hingga ketika nyampe ke tangan orang yang mengumpulkan itu dalam kondisi sudah bersih. Hal seperti itu juga melatih kita untuk makin disiplin sih Pak, untuk memberikan kebaikan pada lingkungan sekitar. Itu akan menjadi program sustainability yang berpanjang buat siklus dan juga proses di logistik dan distribusi. Oke. Terima kasih Bu Palupi atas sharingnya. Bu Palupi, saya ada kenang-kenangan buat Bu Palupi. Terima kasih Pak, thank you. Sukses selalu SAI. Terima kasih Bu Palupi. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ibu Palupi Chandra. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan yang luas bagi anak-anak muda yang ingin mengembangkan dirinya menjadi anaknya Bu Palupi Sasa yang sudah berhasil menjadi salah satu karyawan di perusahaan cukup ternama multinasional yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.